Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lapis sore ibu. Belum makan ya bu? Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Allah sehatkan kita di saat ada yang tertimpa musibah sakit. Allah berikan kita kehidupan di saat ada berita kematian. Allah mudahkan kita beramal salat subuh berjemaah di saat ada orang lain yang tertidur dengan pulasnya. Ini adalah karunia dari Allah. Makanya kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb atas sekalian alam, yang mengatur, yang berkehendak, yang mengendalikan. Bahkan kita datang ke masjid ini saja, itu adalah karena kudrat dan iradat Allah. Maka tak pantas juga kadang kita merasa lebih daripada orang lain. Bola balik di masjid. Siap lo dengan kajian semua. Iko masih lah lo. Ko karak-karak neraku. Jangan sampai model itu. Bawa itu. Karena Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada daya dan upaya kita. Tak ada diri. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang kuat fisiknya, tetapi dia tak sanggup untuk beribadah. Ada juga orang yang sangat berkeinginan ke masjid, akan tetapi karena sakit yang menggerogoti, tidak juga bisa dia ke rumah Allah. Inilah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala sesuatu. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal kalam nasapatah di ulu marosati, minta ampun nambo kepada Allah, rila jemaafkan rami. Gantang panu cupak balanjong sukatan anak Minangkabau, ya salam sambah ambuan jong uko jajangko kota Lampung. Bapak dan Ibu jemaah, ambo susun jarina 10 ditakurkan kepada orang 1 sebelum kaji kita kambang, rila jemaaf kepada kita nama sama. Kala itu pada Ibu, Alhamdulillah. Ya bala betul. Ambo bukan cedik pandai alimu jo Allah tersimpannya. Di kok sentiang nanti minta ke dimilai, kok kurang tambah je tukuknya. Bapak dan Ibu, bagi yang mencatat, hari ini kita bahas fadilah, keutamaan menjenguk orang sakit. Fadilah menjenguk orang sakit. Bapak itu kaji Ustaz. Yang pertama, banyak orang sakit kok yang merasa menjadi beban untuk orang lain. Jadi beban keluarga. Sehingga pasien-pasien di rumah sakit itu dia menangis kadang meratapi dirinya karena memberatkan orang lain. Oleh sebab itu Allah takdirkan sakit. Ada beberapa hadis yang memberikan keutamaan kepada orang lain. Jadi baiknya Bapak dan Ibu, diulah awak menyebabkan orang lain dapat bonus. Nanti kita cek apa saja bonusnya.
Boleh, tak apa-apa. Kita merasa bahwa kita ini ya mungkin membebani. Tapi paling tidak, dengan adanya seseorang tuh sedih tarui, menarik diri tarui, yang harusnya bisa sembuh 10 hari, bisa terulur menjadi 15 hari. Kenapa begitu? Karena zat-zat makanan itu tidak menjadi penguat kepada tubuh. Jadi, sel-sel yang harusnya bisa berganti karena nutrisi yang masuk, sekarang ini dia telah dihabiskan oleh tenaga bahan bakar yang tak penting. Ya, seperti kita sedih berlarut-larut, berpikir terlalu dalam, itu bahan bakarnya habis tu Pak. Jadi minyak habis sampai tak lama tu. Maka kita lihat nanti beberapa hadis. Kemudian bagi orang yang mendatangi orang sakit, terkadang cari dulu sianan sakit tu. Kalau lagi masyhurnya, kalau lagi ada baunya, itu banyak pencari. Tapi kalau indah, andara. Ini kita lihat beberapa hadis yang sahih berkenaan dengan ini. Sebagai dalil penjelasan kita ambil surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Bagaimana mungkin Allah sakit? Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa idza maridtu fahuwa yashfin, qala maridtu ri'ayata lil adabi. Ini adalah salah satu bentuk pemuliaan sebagai adab bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini maksudnya adalah yang berkata maridtu adalah Nabi Ibrahim, yang kemudian dituangkan di dalam ayat ini. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ini adalah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak dan Ibu, terkadang ada sakit itu karena penyebab dari diri kita, tapi ada juga kadang Allah punya maksud lain, punya takdir tertentu kepada kita. Oleh sebab itu kita tak bisa juga mencap orang, itulah sakit mah. Ya dia ulang model itu perangai, itu sakit. Ini ada pasien Pak, yang dia itu sedih nangis hanya gara-gara dengan kata-kata itu. Ustaz ya, kecil orang namanya jamuk patang. Sudah ada tetangga bercerita, iko diulah dosa si anu, mangko si anu sakit. Itu apa sampean je? Jadi disampein lah cerita orang lain Pak ke ibu kok. Iko lah karma. Diulah perangai kok. Karena memang ada banyak dalil Pak. Jadi Bapak bisa lihat nanti. Misalnya ayat wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Banyak tuh. Tidaklah Allah datangkan musibah karena ulah tanganmu. Tidaklah terjadi kerusakan di daratan di lautan karena penyebab manusia. Ini banyak dalilnya begitu, Pak. Bahkan kata Rasulullah, tidaklah seseorang diberikan musibah kecuali karena dosa yang ada pada dirinya. Dia ada dalilnya begitu. Tapi jangan salah kaprah. Dalil ini
untuk menghukumi orang lain, dia harus masuk ke dalam dalil itu. Tidak bisa. Nah, sehingga Ibu Iko menangis hanya gara-gara perkataan orang lain. Ada takdir. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pandai menjaga diri. Tata cara hidup ini diajarkan oleh Allah. Tidak salah. Tetapi dia diuji dengan sakit. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit. Nah, sehingga beliau berkata, Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih di antara yang paling kasih. Nah, kalau ditanya tu, kesalahan Nabi Ayub kira-kira tu, bang kok sakit ya? Kalau mengatakan sakit itu hanya semata-mata karena dosa, berarti sangat pendosa Nabi Ayub itu. Ya, akan tetapi Allah berikan sakit. Baik. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Bukhari hadis 1240. Dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi itu berkata, haqqul muslim ala muslim khams. Jadi, hak sesama muslim itu ada 5. Salah satu di antara yang 5 itu wa'iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang sakit. Jadi, kenapa kita pergi menjenguk orang sakit? Karena dalam hadis yang sahih, kata Nabi, hak sesama muslim itu diantaranya adalah apabila dia sakit, mesti dijenguk. Jadi, alasan kita yang pertama, bukan karena dia masyhur, bukan karena dia itu orang terpandang kaya, akan tetapi karena ada hak sesama muslim ketika dia diuji dengan sakit. Yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal fi khufratil jannah. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia berada di taman-taman surga. Kenapa kita datang menjenguk orang sakit? Karena kita ingin merasakan bagaimana indahnya taman surga. Itu dia. Hadis yang ketiga dalam redaksi yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslim, sesungguhnya jika seorang muslim idza ada akhahul muslim, menjenguk saudaranya yang muslim yang lagi sakit, lam yazal fi khufratil jannah hatta yarji', maka dia berada di taman-taman surga sampai dia pulang. Jadi selagi kita ini jalan berada bersama orang sakit, maka kita dianggap berada di taman-taman surga. Kemudian qila, ya Rasulullah, ma khufratul jannah? Wahai Nabi, apa itu khufratul jannah itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janaha.
memetik buah yang ranum di dalam surga. Jadi Bapak dan Ibu, keutamaan hadis kedua dan ketiga ini, kalau kita beli rumah di komplek, ada di komplek itu posisi rumahnya di taman komplek, dekat masjid, taman komplek, tempat bermain, sungguh luar biasa di situ indahnya. Dan di sana ada buah-buahan yang berada di rumahnya dekat taman itu, maka buah-buahan itu adalah halal untuknya. Ada orang di komplek yang sama, tapi dia paling ujung. Ini dia. Ini dia maksudnya janaha itu. Bahwa dia, jadi kalau sudah memetik buah surga, sudah pasti masuk surga atau belum? Udah pasti di dalam, ada maksudnya. Jadi dia dalam surga, tapi posisinya VVIP. Nah, beda. Ada orang masuk surga, masuk saja. Mungkin dia paling ujung gitu, tapi tidak apa-apa juga, Pak. Yang penting lah masuk surga, walaupun di emperan, di teras-terasan, tidak air lah. Daripada di neraka. Nah, tapi ini istimewa. Ketika seseorang dia menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia berada di taman-taman surga sampai dia pulang. Jadi dicatatlah amalnya semisal itu. Ini sangat besar. Ini melambangkan bahwa sesuatu itu sangat agung. Kemudian hadis yang keempat. Ini hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini sahih di dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi dan juga dalam kitabnya Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada rajulun akhaful muslim." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sakit, masya fi khirafatil jannah hatta yajlis. Hadis sama yang pertama, bahwa dia berada di taman-taman surga sampai dia duduk. Jadi dia jalan saja. Ketika dia niatkan mau menjenguk si fulana sakit, dia jalan, baru saja dia turun, maka dia dianggap masyafi khirafatil jannah. Sampai kapan? Sampai dia itu duduk. Hatta yajlis. Selagi dia berdiri, maka pahalanya seperti berada di taman surga. Fa idza jalasa, apabila dia duduk bersama dengan orang sakit itu, ghamaratkur rahmah, maka bercucuranlah rahmat. Jadi ini Bapak dan Ibu, ada motivasi lain kenapa kita menjenguk si fulana sakit. Apa itu? Supaya bercucuran rahmat. Kalau rahmat bercucuran, nan salamuiko dia mah tidak mau pacah itu. Nan kusui indak selesai itu. Karena rahmat. Ya, rahmat ini luar biasa. Ketenangan, keteduhan, pertikaian akan lenyap kalau yang datang itu adalah rahmat. Jadi motivasi kita, kenapa datang menjenguk orang sakit? Yang pertama, karena hak sesama muslim. Kenapa datang menjenguk orang sakit? Karena Allah berikan kita pahala seperti berada di taman surga, memetik buah yang indah, yang ranum di dalam surga. Kenapa kita datang menjenguk orang sakit? Karena kata Rasulullah bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu khufratul jannah. Seperti yang kedua tadi. Nah yang keempat ini,
Kenapa datang menjenguk orang sakit? Karena ghamaratur rahmah, bahwa ketika dia bersama duduk dengan orang sakit, maka bercucuranlah rahmat. Fa in kana ghudwah shalla alaihi 70,000 malakin hatta yamshi. Apabila dia datang di pagi hari, maka malaikat mendoakannya. 70,000 malaikat mendoakannya sampai dia berjalan. Maksudnya sampai dia balik pulang. Masya Allah, Pak. Rahmat turun. Allah selesai wal mutah. Jadi semakin lama bersama orang sakit, semakin luar biasa fadilah. Oleh sebab itu orang sakit jangan merasa sedih. Bawa tu, misal kece mereka, kondak gara-gara ada sakit dulu, anak masuk surga gini dulu. Nah itu kok, iyalah di taman surga, ya kan? Bercucuran rahmat. Nanti di akhirat Allah jadikan video tadi. Ternyata karena paham hadis ini, ternyata yang membuat dia masuk surga itu hadis ini. Kenapa begitu? Karena keikhlasannya luar biasa. Pokoknya motivasinya berubah. Bakal menyanggup orang sakit karena dalilnya sahih. Itu kan? Hadisnya kuat. Ambo ingin mendapat rahmat. Ambo ingin memetik buah yang ranum di surga. Ambo ingin mendapatkan 70,000 malaikat mendoakan. Apa menyebabkan orang sakit? Ini. Maka orang sakit boleh sedih dengan sakitnya. Boleh merasa menjadi beban. Tapi tak boleh berlarut-larut. Kenapa begitu? Karena boleh jadi gara-gara kita mendapatkan bonus untuk orang lain. Aparalah kebanyaknya orang bisa masuk surga hanya karena sakit. Hanya karena sakit. Banyak orang masuk surga. Begitu. Selagi dia bersama duduk bercucuran rahmat, kemudian kalau dia menghabiskan waktunya mungkin hanya bisa membantu di pagi hari, maka malaikat mendoakannya sampai petang hari. Kalaulah sekiranya wa in kana masa, kalau dia datang di petang hari, shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. 70,000 malaikat mendoakannya sampai masuknya waktu subuh. Sanang tu Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, kalau ada jemaah ikhwanul muslimin dan sakit, sering-sering baik ke situ. Iya Pak, acok-acok lah. Berarti Allah sedang bagi bonus. Sedang memberi berbagi-bagi rahmat. Berarti Allah merindukan kita memetik buah yang ranum di dalam surga. Jangan dikatakan, si anu kasih anu sakit apa? Tanya sakit ya. Akhirnya nyawa sakit ya. Jangan dikatakan macam tu. Kenapa gitu? Karena Allah memiliki alasan tertentu. Bapak dan Ibu, ada beberapa kisah. Rasulullah itu kebiasaannya menjenguk orang sakit. Jadi kalau ingin mencontoh Nabi, contohlah yang ini. Jadi Rasulullah itu kebiasaannya menjenguk orang sakit. Hadis yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabiah, namanya adalah Ummu Sa'ib. Ini dari hadis Jabir bin Abdullah.
Rasulullah datang bersama dengan sahabat. Malaki ya Ummu Sa'id. Anan terjadi ke wahai Ummu Sa'id. Tuzafzifina, engkau menggigil ini. Jadi dia itu sakitnya al-humma namanya, demam panas. Jadi demam panas ini orang merasa dingin tapi suhunya tinggi. Ya, sehingga dia ini menggigil. Kata Ummu Sa'id, al-humma ya Rasulullah. Saya demam panas wahai Rasul. La barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi sakit ini. Jadi jangankan awak lah ya, selevel sahabi ya, sahabat Nabi, ketika sakit, tidak tahu keedahnya, sempat dia itu protes, Pak. Kalau bahasa awaknya, semoga Allah tidak memberkahi sakitku. Kalau bahasa awaknya, mangalo dia lagi sakit ulahnya. Dia mengutuk sakit itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil huma. Jangan engkau cela sakitmu itu, demammu itu. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama tudhibul kir kabatal hadid. Sesungguhnya sakit itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana pandai besi dia membersihkan besinya dari karatan. Disebut seperti api membakar karatan yang ada pada besi. Jadi Rasulullah menjenguk sahabiah yang dalam keadaan sakit, yang dia protes bahwa mampu inyoro dia sakit. Ini hadis, Pak. Kadang-kadang kita terbesit di hati. Sering itu pasien nanya, bah Tuhan tutup sahabatnya ikut awak kami bertetangga di komplek tu ambo sana sakit. Ini sering begitu. Yang lain, aduh, kadang sembahyang indak tapi badannya sehat jole. Tiba dia awak bahalah kok mereka. Ini sama itu. La barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi sakitku. Ini sama itu. Sehingga Rasulullah datang. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau awak menjenguk orang sakit, itu nasihat, meneduhkan enggak? Itu kau dapat. Jangan mode kebanyakan orang menjenguk orang sakit. Otaknya ada ke orang sakit itu, si anu patang 3 hari dirawat. Sakitnya sama lu di koma. Sakit mau dekolo kok. Anda sampai 3 hari rumah sakit mati macam mana? Ini sering tuh Bapak dan Ibu. Dek lama otak. Ndak tentu nang ke di otak lera. Abah tanya sakit kawan, sakit no. Itulah hambo kece dokter setelah di EKG jantungku masalah. Sakit. Itulah ndak tahu lah bah aku lah. Sama lo aja alumni kami dulu dekul aja 3 hari di rumah sakit mati aja lah. Ini Bapak dan Ibu antian lah itu lah. Tidak usah bicara seperti itu. Stres pasien. Alah dijanguk lo pasien kau mangkuk menangis sepanjang hari. Sebelum ada nama janguk, kalah saya. Ini bahayanya. Kalau Rasulullah memberikan motivasi. Jadi kalau rasul-rasulnya tidak keperalu, apa izin? Kadang menjenguk orang sakit ni Pak, namun lo berjam-jam. Orang sakit tu dia butuh istirahat. Allah awak 10 menit, mulai menit Allah lah itu. Apa boleh kalau di bangsal? Ini ada 5, ada beranam nih, 10 seruangan tu. Abe kau mau tahu darah lo kan? Harusnya yang lain bisa istirahat, tidak bisa. Kau di rumah sakit tu jam besoknya seketik sih lagi. Sudah ada dia panjang-panjang. Ini kadang karena merasa awak orang terhormat,
pejabat segala macam diberi spesial. Kalau datang orang menjenguk, tak boleh siapa mengambil roh. Ayolah. Akhirnya apa lah? Datang seorang setari. Alah panik, ini kisah nyata Pak. Allah menyerah pasien tu. Berbuat merek lah Pak. Mohon maaf, pasien butuh istirahat. Ya kan? Padahal di rumah sakit itu lah ada aturannya. Tapi dia awak merasa spesial, request, dilapih saja. Yang terjadi minta mana saudara. Jadi menjenguk orang sakit itu memberikan motivasi. Jadi kalau nak ke gunung, awak di situ mau tanya ya. Kemudian hadis yang kedua berkenaan Nabi menjenguk orang sakit ini. Nabi menjenguk Ummul Ala namanya. Ummul Ala ini dalam keadaan sakit. Jadi dia bercerita bahwa saya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abashiri ya Ummul Ala. Berbahagialah engkau wahai Ummul Ala. Fa inna maradal muslim, maka sesungguhnya sakit seorang muslim yuzhibullahu bihi khataya, Allah akan campakkan, akan minggatkan dosa-dosanya disebabkan dengan sakit itu. Kama tudhibun nar kabadal zahabi wal fiddah, sebagaimana api membakar karatan pada emas dan perak. Jadi Bapak dan Ibu, ini beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW gemar menjenguk orang sakit. Dan bahkan Rasulullah dalam hadis yang sahih juga pernah menjenguk seorang Yahudi yang dalam keadaan sakit. Jadi meskipun non-muslim, haruslah menjenguk. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, mengajak dia masuk Islam. Yahudi itu mau dia untuk Islam. Jadi menyebabkan hidayah juga menjenguk orang sakit ini. Sebagai penutup Bapak dan Ibu, di Madinah ada dikisahkan oleh Ustaz Armen Halim Naro LC. Ketika beliau kuliah, jadi kata beliau, ada satu orang murid yang kalau dia datang ke kampus atau ke majelis telat, pulangnya terburu-buru. Datang terlambat, pulang capek. Karena sehari dua hari, berbulan-bulan seperti itu, ditanyalah oleh syekhnya, mengapa engkau kalau datang lambat, pulang capek? Apa katanya? Saya setiap hari harus ke rumah sakit, Syekh. Siapa yang sakit? Apakah ayahmu sakit? Tidak. Apakah ibumu sakit? Tidak. Saudaramu sakit? Tidak. Apakah engkau bekerja di rumah sakit? Tidak. Wah, sana itu. Apa katanya? Saya setiap pagi dan sore hari selalu menjenguk orang sakit. Jadi dia ini setiap hari tak pernah melewatkan hari-harinya kecuali bertemu dengan orang sakit, meskipun hanya 5 atau 10 menit. Bertahun-tahun dia amalkan itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin dapat hadis kok, sering-seringlah menjenguk orang sakit. Selain mendapatkan pahala dalil-dalil ini, kita juga mendapatkan nasihat dari orang sakit.
Luar biasa Bapak dan Ibu. Ketika kita ada masalah, barik masalah hawa, rusuh hati hawa, mencari orang lain maragangok, hilang seluruh sakit awak. Hilang Pak. Hilang sakit awak. Ini saya pernah cobakan. Ada orang yang sakit, setelah dicek, di scan kepala itu, tidak ada sakitnya dong. Ternyata dia punya banyak masalah. Saya bawalah dia itu ke ruangan. Waktu itu di rumah sakit Ibnu Sina ini masih boleh kalau ada orang kanker otak itu dioperasi di situ. Kini tidak boleh lah. Saya lihat situ. Orang itu tak kenal dengan istrinya dan anaknya setelah dia dioperasi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya dia sembuh ya. Saya lihat, ini Bu. Perjuangan orang untuk sehat. Menangis dia. Apa katanya? Ya Allah, assalamualaikum ambo kufur nikmat. Yang Allah berikan kamu kok jauh lebih sedikit ketimbang orang yang dikarik kepala. Jadi melihat orang sakit ini dapat melembutkan hati awak, dapat membuat awak kok banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau lagi awak banyak masalah, galau, apailah ke rumah sakit. Maka pergi ke rumah sakit, pertama kufratul jannah, memetik buah di surga. Yang kedua, ghamarat rahmah, bercucuran rahmat. Yang ketiga, salla alaihi sab'una alfa malakin, malaikat mendoakan awak. Ini istimewa. Yang keempat, kebiasaan Nabi seperti itu. Makanya kata Rasulullah, barang siapa man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, ma'i fil jannah, nanti dia bersamaku di surga. Masya Allah. Kita bersama Nabi, duduk bercengkrama dengan Rasulullah. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Baik, itu saja kaji kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kaji ko dapat bagi awak dan memberi manfaat bagi yang mau nampak. Kalian dapat ya Bu? Lai Bu? Lai Pak? Syukur. Oh, ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Iya. 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 Iya, betul. Masya Allah, ini lah. Iya. Kepikiran bahwa sakit itu nanti menempel ke kita atau gimana? Oh, dengan diri kita. Jangan-jangan nanti jangan-jangan gitu. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama, kalau mode itu berarti sepanjang hari itu dapat dakwah. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, beruntunglah orang-orang yang lagi merawat orang sakit. Beruntunglah. Berterima kasih kepada Allah. Karena mungkin ibadah kita yang lain, karena kita tidak tahu ini apakah diterima atau tidak. Coba yang pergi haji, siapa yang bisa memastikan bahwa hajinya mampu? Tidak ada. Yang sholat tadi subuh ini, siapa yang memastikan bahwa itu telah diterima? Tidak ada. Kalau bersama orang sakit,
Dipastikan tidak? Pasti. Pasti dia. Karena dalilnya banyak. Hadisnya sahih-sahih. Pasti dia. Bersama dengan orang sakit, ghamarahur rahmah. Pasti dia. Asalkan jangan ngomel-ngomel. Ini kalau ngomel-ngomel itu dosa banyak, Pak. Nah, itu deh. Makanya apa ya? Makanya bagi orang yang sakit jangan terlalu sedih karena merasa jadi beban bagi orang lain. Harusnya bangga. Kau nak diambo, nak kau masuk surga, gitu. Bisa mengecek pada itu. Kenapa Pak? Kalau orang mengerti dalil, paham dia dengan hadis ini, maka tidak ada hari-harinya yang melelahkan, kecuali hari-harinya menyenangkan. Jadi memang selama dia bersama, maka selama itulah hadis-hadis tadi itu dia dapatkan. Jadi beruntunglah. Jadi kalau misalnya suami atau istri yang Allah uji dia sakit, maka beruntunglah. Ini kadang banyak loh bagi Pak. Ibu-ibu ni, ibu-ibu kau nak nampak, kau elok sesuatu. Dia yang nampak di rumah sakit itu Pak. Iya, sakit suaminya, ya Allah ya Karim. Datang dia ke rumah sakit. Katanya, udah le sayang jambo dah. Lain dah bandak kata sayang. Kau sayang udah jambo carian lambo dah. Baik tu anak ketek-ketek biaya sekolah mahal. Dah ada orang yang kemagi piti, udah sakit. Kalau lelaki yang bawa kan ada orang magi piti. Ini nyata Pak, wallah, nyata Pak. Ada murid itu Pak. Nangisnya, ambolah bentuk kudu perajang bukit saya usah. Kembali tempat, nah ada bunuh ambo ini usah. Kudidi makan di pantai, pasang usak makan di tanah. Pada ini bakalang bangkai, biarlah mati bakalang tanah. Itu Pak, tanginya udah itu Pak. Itu tanginya Pak. Talang di ulu ayamani, kini batu kuat ramban mudo. Malang dah ulu belum mabi, kini batu kuat tambah puluh. Heranlah badan di durian, lain ruang, lainlah duri. Heranlah badan di bagian, lain orang, lain duri. Nah itulah para sayan nanya utarakan lewat pantun tadi. Jadi luar biasa, ya, tidak apa-apa. Jadi kalau ada sakit, alhamdulillah. Terus mana? Kalau aja orang sakit, itu tekan naro dewan. Harus memang begitu. Sama kita seperti takziah. Pas takziah tuh melayat tuh, jenazah masuk kubur tuh, siapa yang lah meninggal tuh, takana wajud diri awak harus begitu. Bagus itu. Ini kalau jenguk orang sakit, takana hadis Nabi. Kata Nabi, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Supaya awak tidak berlarut-larut dengan dunia. Baguslah itu. Kalau itu cocok salah. Jadi mereka itu lah menggigil. Saya takbir kan. Ya Allah ya Tuhan. Sama seperti Utsman bin Affan. Kalau dia lewat kuburan, dia nangis. Tapi kalau dia dengar ayat neraka, dia tidak nangis. Apa? Wahai Utsman, saya perhatikan engkau kalau lihat kuburan engkau nangis. Setiap lewat kuburan nangis. Padahal dibacakan ayat tentang ngerinya neraka, engkau tidak nangis. Kenapa? Katanya, kuburan itu adalah awal perjalanan yang sesungguhnya. Kalau ambo sanang di kuburan itu, berarti nanti masuk surga. Tapi kalau menderita di alam kubur, berarti ambo masuk neraka. Makanya kuburan inilah penentu. Ayat itu sensitif. Nih, kalau melihat orang meninggal, melihat kuburan, terasa badan awak tibur. Tidak bagus. Baik, ibu. Oh iya, rumahnya rami nampaknya Pak. Oh gitu, iya.
Seseorang yang berusaha menyembunyikan sakitnya, ya tidak apa-apa. Itu hak dia. Mungkin dia tidak mau merepotkan orang lain. Sebab nanti kalau diceritakan, mungkin menurut dia, justru efek negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah, itulah makanya kita senang berjemaah ini Bapak dan Ibu. Kalau ada jemaah awak hendak tiba, atau awak tak? Nah, tanya. Makanya Nabi itu pernah Sauban tidak datang ke masjid. Nah, mana Sauban? Aina Sauban? Nah, Sauban tidak datang ke Nabi, kabarnya meninggal. Nah, tahu Rasulullah. Nah, itulah fungsi kenapa imam selesai sholat menghadap ke jemaah. Nah, menurut sebagian ulama, itu hikmahnya. Karena dia cek satu-satu. Sebulan. Jadi itu deh, Bu. Ceknya. Itulah makanya kita perlu berjemaah. Tapi awak di rumah aja. Orang meninggal enggak datang awak. Orang sakit awak enggak datang dah. Orang ngapur masaji acara awak enggak tibur. Wirid enggak do, sembahyang jemaah enggak do. Pas membagian kurban saja baru datang. Enak Pak? Ah, itu datang tuh. Kodak bagian piti apa? Mau di akhir bulan Ramadan kok zakat fitrah, itu datang tuh, itu kejadian awak, ya nak kok, ini dia, pas sawasaki, anda ada orang datang loh, beko awak pandai lo mope, ini bapak, iya, anda tahu nih, weh, ini yang terakhir ya, oh, ini ada sih. Bagaimana pula kalau yang meninggal itu kurang ibadah atau tidak amal? Iya. Oke. Nah, ini seperti ayat yang dibacakan dari Ustadz Imam tadi itu. Man amila amalan. Surah Al-Furqan tadi. Habba'an mansura. Jadi ada orang amalnya banyak, kegiatan sosialnya banyak, tapi dia tidak bersyahadat. Kalau dia Islam, bersyahadat dia, tulainya solat. Walaupun kadang solatnya cuma terlebih ya. Lain solat, maka amalnya dapat. Pahalanya dapat. Tapi dia kalau non-muslim, menurut pendapat jumhur ulama, sebagaimana juga dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka dan semacamnya, itu pahalanya tidak sampai. Nah, kalau dia ibarat kuliah, sekolah, kalau nilai mendaftar, nilai bayi uang pendaftaran, walaupun kadang masuknya sesekali, tapi tetap tercatat. Tapi walaupun duduk di bangku yang sama setiap hari, tapi tidak pernah daftar, nanti tidak bisa wisuda. Karena tidak tercatat sebagai mahasiswa. Ini ijazah itu perlu juga Bapak dan Ibu. Asli kok atau palsu gitu. Ini kalau nggak terdaftar, kalau mahasiswa jadi lo daftar nggak? Kalau daftar, ikuin aja kuliah. Kalau nyalai kuliah, ada nggak prosedur-prosedurnya? Sehingga ijazah itu bisa dikatakan asli. Tapi kalau nggak mendaftar, nggak bersyahadatnya, maka walaupun dia ikut di lokal itu, tapi tidak tercatat sebagai mahasiswa. Jadi walaupun dia banyak amal, tapi amalannya tak diterima. Apa tadi Pak? Ada di tata mulai atau ada yang belajar. Iya. Iya. Baik. Baik. Kalau Bapak tahu ilmunya, ciri-ciri sakratul maut, dan dia memang benar-benar bahwa ajalnya sebentar lagi itu kepai, tidak usah dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau tak ada ilmunya, iyo sakarat atau tidak. Karena kadang, ya saya mengalami Pak, menurut kita sakarat lah dibaca la ilaha illallah. Ternyata memang ada orang misalnya
orang sesak nafas gitu, ternyata perlu perawatan ICU misalnya. Dia perlu bantuan oksigen. Ternyata 5 hari di situ normal balik. Ada kemarin itu Ustadz juga beliau nih di rumah, oksigen tidak sampai ke otaknya, akhirnya dia itu tidak sadarkan diri Pak, 5 hari. Itu seperti sakarat, dibacakan segala macam. Mungkin kalau tunggu di rumah saja mungkin itu lama menahan Pak. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, sampai di IGD, dirawat di ICU. Nah, di ICU di hari ke-6-nya, saya cerita, bisa cerita dia, alhamdulillah sehat dia. Akhirnya dia. Tapi kalau memang begitu, tahu kita ilmunya dan kita paham, oh ini cirinya begini begini begini. Nah, dengan nadinya sekian, setelah dicek, kemudian detak jantungnya sekian per sekian, tahu Bapak, ada Bapak di rumah aja. Ayo kan zaman Rasulullah tidak ada dokter, ada Pak, ada apa-apa. Tapi kalau kita ragu, itu bagian dari ikhtiar namanya. Nah, bagian dari ikhtiar itu juga dapat pahala. Tadau ya ibadallah likulli da'in dawa'un. Berobatlah wahai hamba Allah, setiap penyakit ada obatnya. Nah, ini sebagai ikhtiar. Tapi kalau kita tahu, bagusnya di rumah. Kenapa di rumah bagus? Karena memang kalau orang sekarat ini harus tenang, harus hening. Kenapa begitu? Karena perjuangannya itu sangat berat. Jadi orang sakaratul maut itu berat perjuangannya. Jadi tidak hanya fisiknya merasakan sakit, tapi gangguan psikologisnya. Bagaimana psikisnya itu? Disebutkan dalam hadis, itu datang yang menyerupai. Jadi antara malaikat dan setan itu dekat dengannya. Ini kalau ada sebagian dari keluarga pasien di rumah sakit itu dalam posisi sakarat, kata dokter, dengan nadinya sudah mulai turun, kemudian tensinya segala macam. Mararau keluarganya Pak. Ada yang pingsan lah, ada yang menenju-nenju dinding lah, bagoleng-goleng lah, macam-macam. Akhirnya di bangsal itu penuh dengan keluarganya. Kalau kasus seperti itu, ini kan repot, mengganggu jadinya. Itu dia mengganggu. Jadi orang yang sakratul maut itu dia butuh ketenangan. Makanya kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu talqin. Talqin itu bimbingan yang meresapi terhadap psikis. Jadi enggak ada juga yang salah. Bacalah Bu, la ilaha illallah. Begitu dia. Keras Pak. Sakit telinga. Cobalah kau tidak percaya awak dan sehat kok. Suruh baca nih kawan, la ilaha itu kan yang kencang ke telinga awak agak sejam. Boleh tes beko. Kau tidak nganga telinga lu. Pakaknya dia. Tidak begitu. Dibacaranya lembut, ajak dia dakwah. Itu lakinu itu dakwahi dia. Ya fulan, sianu, insya Allah sayang kau. Allah uji awak je sakit kau maafikan dosa awak. Kini peganglah kalimat la ilaha illallah, bacalah itu. Baca gitu. Kalau dia udah baca, nampak dia awak nyulam baca, jangan dia aja kalimat tu lah. Allah tu mah sampai dia nanti berbicara lain. Misalnya air katanya. Berarti itu akhirnya air. La ilaha illallah lah. Tapi kalau lain udah dibacanya, tu nak ada yang ngecek-ngecek lain. Sudah cukup itu. Kalau ingin awak menangkan dia, bacakan sajalah Al-Quran. Atau bagi yang Yasin, silakan Yasin, bacalah. Tapi cukup dengan sudah ditalkinkan, dia sudah membacanya, atanangkan seleh. Jangan diganggu-ganggu juga, jangan diari-ari juga.
karena dia butuh ketenangan. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kaji kita. Aku dirantang namun panjang apa? Nang kerajo di kerajo ora. Kalau ada yo pertanyaan simpan saja untuk besok. Ulang boleh ya, Pak. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.